Cegah HIV. Hindari seks bebas. Jauhi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa, setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan tema kita malam ini sangat menarik, partisipasi politik perempuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tuntutan akan adanya porsi yang lebih besar bagi perempuan di dalam kancah politik ini sudah didengungkan sejak zaman, sudah cukup lama. Sejak zaman Presiden siapa, Gus Dur atau mungkin siapa, hampir setiap waktu itu selalu dengung-dengungkan. Tapi faktanya sampai saat ini peran serta politik perempuan atau jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik nampaknya masih jauh dari harapan. Ada apa sesungguhnya? Apakah memang perempuan itu memang selama ini dibatasi untuk ambil bagian dalam dunia politik, atau memang perempuan sendiri yang memang tidak mau menekuni dunia politik? Kita akan perbincangan tema itu bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Dan narasumber pertama, Ibu Dede Siswoyo. Selamat malam Bu Dede. Selamat malam Pak Macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratif TV dimanapun Anda berada. Ya, Bu Dede ini saat ini posisinya sebagai Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita. Disingkat Kabupaten Kepulauan GOW. Wah, luar biasa. Semangat sekali Semangat Bu. Pak Macan. Bu GOW namanya. Gerakan Organisasi Wanita. Gabungan. Berarti GOW itu berisi organisasi perempuan sekabupaten. Betul. Sebanyak 28 organisasi wanita yang tergabung di dalam GOW. Misalnya ada Bayangkari, ada Dharma Yukti-Karini, ada Dharma Wanita, ada IKPI, Al Hidayah, Aisyah, Muslimat NU, IIDI, dan lain-lain. IBI, dan lain-lainnya. Semua organisasi wanita itu bergabung di GOW. Betul. Berarti Bu Dede ini punya anggota yang begitu banyak ya. Ini modal politik sebenarnya loh Bu. Baik Bu Dede, saya akan perkenalkan narasumber yang lain dulu. Narasumber yang lain, sebenarnya kita mengundang salah seorang anggota, seorang aktivis perempuan, ya, tapi sampai saat ini belum hadir. Ya, barangkali saja beliau masih dalam perjalanan. Sambil menunggu beliau, kita akan mulai perbincangan pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan narasumber yang ketiga. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi. Beliau Bapak Dr. Muhammad Hambali SH.MH. Selamat malam Pak Dokter. Ya, semangat Pak ya. Harus. Semangat, apalagi ada Bu Dede harus lebih semangat. Iya. Kan begitu. Harus. Iya. Nah, ini Pak Dokter ini kan Anda tentunya juga sudah mengetahui beliau seorang advokat senior, beliau juga seorang dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi dan juga pengasuh tetap acara Pro Justisia. Kemudian sebelum saya mulai berbincang dengan narasumber, saya ingatkan kembali kepada para pemirsa bahwa seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bagi yang ingin bergabung silakan hubungi kami melalui saluran SMS atau WA di 0821 333 55547. Program ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube Live dan Facebook Live. Baik pemirsa, kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah siap di studio untuk mengupas tema kita pada malam hari ini, partisipasi politik perempuan. Saya akan ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, ini acara kita kan Pro Justisia. Semua
persoalan kita tentunya juga tidak bisa dilepaskan dari perspektif hukumnya kan gitu. Oleh karena itu saya akan tanya dulu ke Pak Dokter, sebenarnya secara hukum Pak, sudah seperti apa ya perlakuan hukum kita terhadap perempuan Pak? Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hasan. Di kita ini negara hukum kan, Iya. Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, bukan Massstaat. Itu konstitusi kita menentukan demikian. Jadi sebenarnya harusnya bukan hanya acara pro justisia yang selalu dikaitkan dengan hukum, semua acara harusnya dikaitkan dengan hukum juga. Iya. Karena orang bermain HP saja yang kelihatannya tidak ada hukumnya, ketika kemudian itu juga dalam lingkaran hukum, misalnya hukum ITE ya, transaksi elektronik misalnya, di jalan raya kelihatannya tidak ada orang berjualan, itu kan berdagang, Biasa aja ekonomi, kelihatannya ya. bisnis, tetapi ada hukum di sana juga. Karena hukum itu lahir, hukum itu muncul akibat dari adanya dua orang atau lebih. Ketika sendirian tidak diperlukan aturan. Iya. Ya, ketika sudah mulai berdua itu harus diatur, jangan sampai kepentingan masing-masing itu bergesekan, apalagi sudah menjadi masyarakat yang apalagi sudah menjadi negara, itu perlu adanya aturan hukum. Termasuk di bidang politik kan begitu? Iya, termasuk bidang politik. Sebenarnya kalau saya memaknai politik itu bukan dalam arti kata parpol ya. Bukan dalam arti kata orang menjadi anggota parpol, pengurus parpol, atau mungkin pendiri partai politik itu seorang politikus, atau mungkin anggota legislatif itu seorang politikus. Sebenarnya lebih luas dari itu. Jadi seorang politikus, setiap warga negara itu politikus, setiap warga negara. Kalau kita runut ke belakang, yang namanya politik itu dari kata politeia. Politeia itu kota. Jadi zaman Yunani itu negara itu masih berbentuk kota, sehingga pilihan kepala, pilihan pimpinan di sana pada waktu itu pilihan langsung, kayak pilihan lurah zaman dulu. Kemudian sekarang pilkada itu kembali lagi ke seperti yang lalu kan, pilkada besok tanggal 9 Desember pilihan langsung gitu. Nah di Yunani itu juga demikian, karena ini ada masyarakat, itu perlu ada yang memimpin. Ibaratnya orang naik bis ya perlu ada supirnya, tidak semua jadi supir, tidak semua jadi penumpang. Kalau semua jadi penumpang, bis tidak akan jalan. Semua jadi supir, bis juga tidak akan jalan karena mungkin masuk got gitu kan, gitu. Sehingga perlu dipilih seorang pemimpin. Nah untuk pemilihan itu yang pada akhirnya nanti disebut dengan suatu tindakan politis, suatu tindakan politik ya. Jadi sebenarnya politeia kota, politik itu artinya itu mengatur kota. Bagaimana mengatur kota, mengatur negara, itu politik. Nah, negara, apakah negara itu misalnya Republik Indonesia itu yang namanya negara, itu benar. Tetapi jangan lupa bahwa sebuah rumah tangga itu bagian dari negara juga. Hanya tidak bisa disebut negara. Karena kalau sudah rumah tangga atau desa disebut negara, itu nanti menjadi negara di dalam negara, menjadi negara federal kita. Itu tidak boleh karena kita negara kesatuan kan, konstitusinya menentukan demikian. Nah, untuk bagaimana mengelola negara ini yang tadi disebut dengan politik, maka diaturlah ada pilkada, ada segala macam undang-undang atau hukum administrasi, ada hukum tata negara, ada hukum pidana, dan sebagainya. Jadi politik tidak bisa lepas dari hukum. Mengatur negara tidak bisa lepas dari hukum. Khususnya hukum administrasi negara atau hukum tata negara. Selebihnya mungkin ada hukum pidana, ada hukum perdata, hukum privat, ya. Kemudian ada hukum bisnis, dan sebagainya. Nah, dalam perkembangannya, Hukum itu ada dua. Hukum itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu yang kita kenal dengan peraturan, ya, bisa berbentuk perundang-undangan, bisa berbentuk peraturan daerah dan sebagainya. Nah, peraturan ini dibuat oleh penyelenggara negara. Jadi siapa yang ditunjuk untuk mengelola negara, untuk menyelenggarakan negara ini, itu dia
berwenang untuk membuat membuat hukum, maksud saya, membuat peraturan. Jadi sebenarnya hukum itu produk politik. Jadi masyarakat membentuk suatu kelompok menjadi suatu negara, dan kemudian negara itu dipimpin oleh pemimpin yang dipilih. Kemudian negara membuat aturan untuk mengelola negara, itulah politik. Nah, hukum itu termasuk salah satu untuk mengatur negara, untuk penyelenggara negara. Jadi hukum itu produk politik. Tapi setelah menjadi hukum, menjadi undang-undang, politik, penyelenggara negara harus tunduk pada hukum. Nah, jadi mutar gitu. Yeah. Jadi hukum produk politik, setelah menjadi hukum, politik harus tunduk pada hukum. Ini yang kadang-kadang karena kepentingan politik pribadi, politik golongan, politik sesaat, atau kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan sesaat, kemudian produk hukum ini tidak sedemikian cepat seperti yang diharapkan karena bergantung pada kepentingan itu, gitu, sebagai suatu produk. Saya kira sementara itu. Artinya kita mungkin perjelas, Pak, porsi pembahasan kita bahwa partisipasi politik perempuan ini dalam pengertian politik praktis, Pak, dalam politik praktis, sehingga katakanlah dalam konteks kehidupan kenegaraan, dalam konteks kepemiluan, dalam konteks kepartean, kan seperti itu. Kalau begitu, apakah hukum kita sudah memberikan porsi yang seluas-luasnya kepada perumahan untuk ikut serta di dalamnya, Pak? Ya, baik, Pak. Kalau politik dalam arti kata, penyelenggara negara, saya kira sudah cukup luas. Bahkan sejak zaman Kartini kan sudah dikumandangkan emansipasi wanita. Itu sebenarnya bagaimana seorang perempuan, saya lebih setuju pakai perempuan, ya, atau kalau Jawa ya wanita, ya, karena perempuan itu dari kata perempuan gitu. Itu sudah mulai diperjuangkan agar bisa berperan aktif, ya. Dalam kepenyelenggaraan negara saya kira sudah cukup bagus. Penyelenggara negara itu kan kita tahu, kita mengenal, ya, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kita lihat semuanya itu ada cukup porsi di dalamnya. Kemudian jangan lupa bahwa dalam hal kepenyelenggaraan negara ini ada pendidikan. Nah, pendidikan ini kita lihat juga memberikan porsi yang justru lebih luas. Nah, khusus dalam hal legislatif, ya, kalau politik dalam arti kata legislatif, politik dalam arti kata parpol, saya kira kita cukup berbangga, ya, sekaligus cukup khawatir juga. Artinya kita harus mewaspadai. Jadi untuk suatu parpol mengajukan calon legislatif itu batasannya berapa? Berapa persen? 30%. 30% itu kan cukup besar. Minimal itu, Pak. Iya, minimal 30%. Jadi kalau kurang dari 30% harus suruh nambah sendiri lah. Ini suruh nambah sendiri yang berbahaya. Nah, dari sisi porsi atau kesempatan berpartisipasi, saya kira hukum kita itu sudah memberikan peluang. Bahkan banyak sekali di luar legislatif, eksekutif sudah banyak sekali eksekutif yang perempuan. Yudikatif juga demikian, atau konkretnya hakim, peradilan, itu sudah banyak sekali. Jadi saya kira di berbagai lini, porsi partisipasi perempuan itu sangat terbuka lebar. Nah, sekarang kembali kepada kesiapan perempuan-perempuan Indonesia ini untuk mengisi itu. Kalau pendidikan konotasinya justru lebih pada feminin, ya, pada perempuan gitu. Tetapi seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan militer itu perempuan juga sudah banyak jenderal yang perempuan juga. Itu kan baru banyak, Pak. Tapi kan belum bisa imbang, lihatnya kan begitu. Ya, kalau untuk imbang saya kira bukan ukuran, Pak. Jadi proporsional itu bukan berarti 50-50, separuh-separuh. Proporsional itu mestinya dilihat pada profesional gitu. Sepanjang bisa jadi mungkin perempuan nanti lebih banyak menduduki kancah sebagai penyelenggara negara dalam kata politik. Bisa jadi lebih banyak, Pak, kalau memang profesionalitas perempuan itu terbangun. Baik, ke Bu Dede. Nanti Bu Dede nggak ditanya, nanti ngantuk ya. Bu Dede, populasi perempuan kan lebih banyak dari laki-laki. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, itu
porsi perempuan apa sudah cukup puas bagi kelompok perempuan? Ya, terima kasih Ya. Pak Waljan. Kalau saya jawab, apakah sudah apa tadi, Pak? Puas atau Sudah memenuhi puas gitu harapan ya? lah? Sepertinya mungkin belum ya. Belum ya Pak ya? Ya, belum. Karena mungkin kalau persentase memang belum mewakili lah Iya. perempuan itu. Dan ternyata memang ketika seorang perempuan mau terjun di dunia politik itu memang berat sekali Pak Waljan. Berat, apa yang Berat, buat berat? Mungkin satu, perempuan itu dianggap mungkin tidak mampu, sehingga keterwakilan perempuan ini kadang-kadang itu hilang. Jadi apa ya namanya, jadi di sana udah banyak laki-laki kayak gitu. Iya. Wong wedon ki ngapa anak-anak kayak gitu. Jadi Pak masih Waljan. ada kesan Masih- terpinggirkan ya? Betul, tersisihkan. Tersisihkan, perempuan itu. ya. Yang mereka tahu mungkin perempuan itu hanya ibu rumah tangga, masak, nyuci dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan sudah ada kesetaraan gender, Bu. Betul sekali memang. Kesetaraan gender sudah ada, sudah dibangun. Pendidikan politik pun sudah kami terima lah Pak Waljan, terus terang saja. Tetapi memang jadi kita itu juga masih apa ya, keinginan untuk ke sana memang ada Pak Waljan. Karena masih banyak sekali kasus-kasus yang memang harus kita naikkan ke sana itu mengenai perempuan dan anak khususnya. Karena kami di GUW itu kan menangani kasus-kasus, mohon maaf ya, kekerasan mungkin pada perempuan kayak gitu. Kan Dan- masih ada ya. di kabupaten kita itu masih ada kekerasan perempuan dan anak itu masih banyak sekali. Untuk itu Pak Waljan, walaupun kami hanya duduk di organisasi, gitu, saya juga memacu teman-teman untuk bisa lebih maju lagi. Seperti contoh kami, yaitu ketua kami yang dulu, Ibu Ermi, Iya. itu salah satunya, dan masih banyak teman-teman yang dari GUW untuk menuju ke Sudah legislatif. menunjukkan kiprahnya. Betul sekali. Gitu. Walaupun masih sangat kecil Masih prosentasenya. tipis, kan iya, gitu. iya. Tapi kami juga yang di bawah juga berusaha untuk tidak hanya duduk di sana saja, tapi program-program kita, kerja-kerja kita, terus suara-suara mereka yang ada di bawah, Iya. itu semaksimal mungkin saya itu sampaikan kepada teman yang ada di legislatif. Karena saya juga seorang ibu, seorang perempuan, untuk itu kami dari GUW Kabupaten Kebumen, Pak Waljan, kemarin tanggal 21 kami itu berencana mendirikan rumah aspirasi. Rumah perempuan. aspirasi. Di mana itu, Bu? Iya, ada di kantor GUW. Kantor gawe emang selama ini di mana? Nah, itu dia. Saya kan belum tahu, Bu. Kantor GUW itu ada di Komplek Pendopo, Pak. Jadi Komplek saya Pendopo. ada di dalam Pendopo, ya, sebelah timur Pendopo, di Oh, dalam. itu ada ruang jati jajar. Iya, sebelah Oh, sebelahnya, utaranya. utaranya. Kami paling pojok di situ, Pak. Sering ada yang menunggu kantor juga, GOW. Kami piket ada, Pak. Setiap hari ada orang ya. Iya, piket gitu. Jadi kita berempat lah gitu, piket ada. Saya kira itu penting sekali, Bu. Rumah aspirasi, Bu ya. Betul, rumah aspirasi perempuan. Berarti Ya, nanti yang boleh menyalurkan aspirasi hanya perempuan saja perempuan dan anak. dan anak. Iya, karena Laki-laki nggak boleh. Ya, kan biasanya kebanyakan Pak Waljan, kebanyakan yang menjadi korban itu adalah perempuan. Jadi kami lebih mendekatkan diri kepada yang Ya, perempuan. termasuk khususnya apa yang kayak gitu. dimaui perempuan. Betul. Di bidang politik misalnya, apa yang Anda maui, silakan Apa sebetulnya? aspirasi itu disampaikan ke rumah Kita, aspirasi. rumah aspirasi. Nanti akan ditampung Iya, dan betul. diperjuangkan gitu ya. Iya betul, kami olah lagi. Nanti kami dari pengurus GUW itu mendampingi. Iya. Ibu mau kemana ini? Betul. Ibu kasusnya apa ini? Gitu. Kami hanya mendampingi, misalkan saja seperti yang tadi Pak Dokter sampaikan, masih ada hukum. Iya. Karena di sini masih banyak perempuan yang masih tersakiti, baik fisik, psikis maupun yang lainnya, kayak gitu. Jadi memang walaupun baru kemarin saya rintis 21 April kemarin, Pak, tapi sebelum itu kami itu sudah jalan di luaran sana, karena memang kebetulan anggota GOW itu tersebar di kecamatan-kecamatan itu ada, termasuk kami yang dari Gombong, ada yang di Kelirong, ada yang di Kutowinangun, Permulu dan sebagainya. Nah itu Baik. dari gendu-gendu tetangga itu kadang-kadang perempuan itu, Bu, suami saya kok suka begini-begini. Nah terus Itu kan sampai kalau gimana? itu kan mungkin kalau hubungannya dengan kekerasan. Kekerasan, Nah, ya. sekarang kalau hubungannya dengan aspirasi politik. Iya. Nah, Betul, Pak. Bicara politik, sepertinya memang kalau saya sendiri, saya pribadi, Pak, gitu ya.
di GOW memang banyak organisasi yang notabene adalah dari misalnya dari taruhlah HWK, kan dari underbone-nya Golkar. Iya. Taruhlah mungkin ada Al-Hidayah, Aisyah, itu kan kita kan tahu gitu ya. Tetapi terus terang saja Pak Waljan, ketika kita duduk di GOW, kita tidak ada bicara politik di situ. Berarti anti politik GOW? Bukan begitu Pak Waljan. Tetapi kita tetap kita menghormati bahwasanya ketika kita duduk di GOW, kita tidak membicarakan politik. Nanti setelah kita keluar dari GOW, monggo Ibu. Ya, tapi aspirasi tetap kita tampung. Emang Ibu maunya GOW apa? tidak punya kepentingan agar anggotanya itu juga punya juga bisa ambil peran yang maksimal di dunia politik. Betul. Yaitu saya contohkan seperti Bu Ermi kayak gitu. Jadi memang di GOW kita itu taruhlah kita itu sebagai tangganya. Tangganya untuk menuju ke sana gitu. Berarti kalau misalnya ada perempuan yang ingin kiprah di politik, ya, itu nggak lewat GOW, lewatnya organisasi masing-masing begitu? Organisasi masing-masing. Tapi ketika nanti mungkin pas pileg ya Pak, kayak gitu. Monggo, saya persilahkan. Silahkan, saya panggil teman-teman yang mau jadi alat itu untuk sosialisasi kepada teman-teman semuanya. Berarti tidak ada strategi yang secara khusus mendorong dan memperjuangkan perempuan agar mereka punya kiprah yang lebih besar di dunia politik? Kami tetap mensupport mereka. Dengan catatan tentu saja kami ingin satu ibu-ibu yang mau nyalek ini, kalau bisa suara-suara kami ditampung. Misalkan tidak ada lagi kekerasan. Tolonglah kita perempuan-perempuan ini Ibu, kadang-kadang itu masih dipandang sebelah mata ketika kita mau duduk di sana. Ya, artinya kan gitu Bu. Sekarang katakanlah kita ambil contoh di Kebumen. Okay. Anggota DPRD yang perempuan ada berapa Bu di Kebumen? 3. Sudah berapa persen ya anggota DPRD di Kebumen? Hampir ya, hampir 30%? Sudah ada? Dari 50 kursi, itu ada berapa? Belum ada 10 kita kan Ibu? Apa sudah ada lebih ya? Saya nggak paham betul itu. Artinya kan porsi itu kan tetap masih belum memenuhi harapan. Apalagi kalau kita perbandingkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak, mestinya kan juga porsinya bisa lebih banyak. Betul. Tapi faktanya, bahkan perempuan sampai didorong-dorong pakai aturan. Partai politik kalau mau mengajukan calon, minimal perempuan 30%. Itu aja ada yang kebingungan. Betul. Partai kebingungan, aduh saya kok kurang calon perempuan ini, harus mencari-cari. Jadi persoalannya apakah dari organisasi perempuan yang memang kurang mendorong anggotanya, atau kalau memang perempuannya tidak mau terjun ke dunia politik ini Bu? Ya, sebetulnya dari kami itu sangat mensupport, sangat mendorong teman-teman yang ingin menuju ke legislatif. Tetapi mungkin ada yang apa ya istilahnya, mereka tuh kalau menurut saya sih belum siap. Belum siap, masa Tapi belum siap ada terus? Pak, enggak. Ada yang ketika mereka mau ke legislatif, mungkin ada yang tidak siap. Misalnya kita jujur aja lah bicara Pak. Katanya kurang amunisi lah, kurang kiprahnya lah. Tapi kalau dari SDM-nya Bu Dede melihat bahwa potensi perempuan bagus juga? Bagus juga. Ternyata kita kan banyak. Dan memang juga kemarin juga ada yang gagal sih memang Pak. Ya, perkara gagal itu kan urusan nanti ya. Urusan nanti. Ya. Yang penting kan Tapi dari awal sudah ada upaya untuk Betul. untuk ikut sertakan gitu. Betul. Nah, ini Pak Hambar ini menarik nih Pak. Hukum kita sudah tidak membeda-bedakan Pak. Iya. Betul. Laki perempuan silakan mau ambil bagian di dunia politik. Baik di eksekutif, yudikatif, legislatif. Tapi faktanya di semua itu proporsi perempuan rata-rata masih sangat kecil dibanding yang diharapkan. Ini dari Bu Dede sendiri kok saya kurang begitu menangkap ya bahwa perempuan itu kayak memang punya kepentingan yang sangat besar untuk terjun ke dunia politik.
sampai jumlah yang sangat kecil itu juga kelihatannya juga perkembangannya dari tahun ke tahun kok nggak begitu signifikan, Pak. Kira-kira ada persoalan apa, Pak Dokter? Jadi begini, Pak, kita masuk ke basicnya dulu. Jadi sebenarnya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan dalam persoalan legislatif kalau kita mengkhususkan ke situ ya. Iya. Karena kalau saya berpendapat politik bukan legislatif saja, tetapi ada juga bidang lain yang juga masuk ke dalam aspek politik atau ke penyelenggaraan negara. Hanya seringkali orang menafsirkan bahwa seorang politikus adalah seorang anggota legislatif atau anggota partai, yang bukan, berarti bukan politikus. Macam saya yang bukan anggota partai dan bukan anggota legislatif, orang tidak akan menyebut saya sebagai politikus. Tapi sebenarnya sebagai warga negara, saya ini politikus juga. Saya menulis di koran mengenai pilkada misalnya, pilkada serentak misalnya, itu sudah politikus. Jadi orang yang turut serta dalam penyelenggaraan negara. Nah, aturan itu benar Pak Warzan tadi untuk mendorong agar porsi ya, proporsi bukan proporsi ya, porsi perempuan itu memadai kan, karena perempuan lebih banyak. Kenapa partisipasinya itu dalam legislatif itu kecil? Hanya begini, memang pemilu kita itu pemilu yang mahal, Pak. Semua orang mengakui political cost itu sangat mahal. Ini yang juga menjadi kendala. Sebenarnya kendala political cost yang mahal itu bukan hanya bagi perempuan, banyak laki-laki juga yang berkeinginan seperti yang disampaikan oleh Bu Dede tadi, yang kemudian tidak kesampaian untuk berpartisipasi politik dalam legislatif. Karena apa? Dia tidak cukup amunisi tadi istilahnya, tidak cukup modal, tidak cukup kapital, tidak cukup untuk untuk membayar political cost. Dan ini sebenarnya akar dari korupsi. Kalau kita mau tarik, kalau kita mau kembangkan bicaranya, kita tarik sebenarnya korupsi yang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu salah satu faktornya, salah satu fakta yang menyebabkan fakta lain, salah satu fakta yang menyebabkan tindak pidana korupsi itu terjadi karena political cost untuk menjadi penyelenggara negara itu berbiaya tinggi. Bahkan mungkin kita sepakat ya, bukan hanya menjadi anggota legislatif yang berbiaya tinggi. Bahkan dulu sering kita dengar menjadi kepala desa berbiaya tinggi, menjadi militer pun juga berbiaya tinggi, menjadi penyelenggara negara dalam arti eksekutif dia berbiaya tinggi. Gitu. Kita dengar dari dulu lah, dan memang itu sulit sekali terbukti ya, tetapi kita bisa merasakan. Dan banyak testimoni, banyak kesaksian yang orang keluar dari salah satu instansi karena apa? Dia merasa gaji saya gaji haram. Karena apa? Masuknya secara haram. Suap, rosi, wal murtasi kan? Gitu, suap menyuap misalnya. Nah ini yang sebenarnya bukan hukum yang menjadi kendala, bukan semangat yang menjadi kendala, atau profesionalitas ya, atau potensi. Saya kira perempuan banyak yang berpendidikan tinggi, Pak. Profesor banyak sekali. Kalau mungkin ukurannya ya, seorang profesional itu misalnya profesor banyak sekali, profesor jenderal banyak sekali yang perempuan. Gitu. Laksamana ya, angkatan laut, angkatan udara banyak sekali yang perempuan. Hanya memang yaitu political cost-nya cukup ruling game tinggi, kita ya, aturan mainnya itu yang memang membutuhkan cost yang tinggi, apalagi yang sekarang ini dalam kaitannya dengan COVID, Pak. Besok pilkada itu luar biasa. Bukan hanya anggaran APBN yang luar biasa, tetapi anggaran calon juga luar biasa. Sehingga kalau orang yang sudah mencalonkan diri kemudian mundur, saya kira akan semakin membengkak juga political cost-nya. Baik, pemirsa. Jadi kita sudah tangkap ya, Bapak. Ya, walaupun belum menjadi sebuah kesimpulan bahwa salah satu kendala rendahnya partisipasi politik perempuan itu karena political cost yang sangat tinggi. Bahkan sekarang dalam berbagai momentum politik, kegiatan politik, baik di partai, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu semuanya berbiaya. Yang sangat kasat mata, semua pil sekarang, dari pilkades, pileg, pilbub, dan pil-pil yang lain, itu ternyata orang yang tidak punya modal itu akan sangat sulit untuk bisa ambil bagian di sana. Lalu bagaimana ke depan solusinya? Apakah kita akan membiarkan ya model-model kegiatan politik yang ada ini seperti ini sehingga perempuan akan selamanya akan terpinggirkan, atau termasuk juga laki-laki pun yang punya
potensi tinggi pun akan terpinggirkan hanya karena terhambat oleh political cost, atau kita bisa melakukan sesuatu. Kita akan melanjutkan perbincangan ini pada sesi berikutnya. Kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
Kembali bersama kami di acara Pro Justisia, pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, partisipasi politik perempuan. Bersama narasumber kita ada Ibu Dede Siswoyo, beliau Ketua GOW Kabupaten Kebumen. Ya. GOW itu Gerak Gabungan Organisasi Wanita. Jadi berbagai organisasi perempuan itu bergabung jadi satu dalam GOW, dan ketuanya beliau. Kemudian juga narasumber yang lain Pak Dr. Hambali, ini pengasuh tetap acara Pro Justisia, dan narasumber yang satunya ini ternyata sampai sekarang kita tunggu belum hadir juga. Nggak apa-apa, kita akan lanjutkan berbincang, dan bagi Anda yang punya suara hati silahkan sampaikan saja, baik pernyataan, pertanyaan, atau pendapat lewat SMS atau lewat WA. Baik, ke Bu Dede lagi, Bu. Nah, jadi tadi kan dijelaskan Pak Hambali dan dengan juga bahwa salah satu kendala perempuan untuk tidak memasuki dunia politik itu karena political cost ya yang begitu tinggi. Nah, misalnya nggak usah tinggi-tinggi lah, perempuan mau nyalon kades. Ternyata kalau cuma katakanlah ya Bu Dede mau kepingin jadi nyalon kades, sudah memegang uang 10 juta aja, itu ternyata tidak cukup untuk, padahal bagi Ibu Dede mungkin uang 10 juta itu sudah cukup berarti bisa untuk belanja macam-macam, padahal belum tentu jadi kan Bu, apalagi kalau di tingkat. Nah ini apakah Bu Dede melihat bahwa ternyata sebenarnya syahwat politik perempuan juga sebenarnya cukup tinggi Bu ya? Saya jawab iya. Sebetulnya memang kita juga berkeinginan untuk ke situ, Pak. Tapi ketika politik kos itu menempel, itu jujur aja Pak, seperti kami hanya ibu rumah tangga. Iya. Kami tidak ada pendapatan kayak gitu ya. Kalau kita mau maju, memang mungkin di sisi kita mampu lah Pak. Tapi ya dari mesti segi kapasitas lah ya. Ya, oke, kapasitas mampu lah. Mungkin kita juga teman-teman juga banyak gitu. Iya. Itu juga teman-teman juga mendukung. Tapi ya nanti ketemunya ya kos lagi Pak. Apa nggak bisa mencoba nekat Bu? Saya akan mencoba berkompetisi di dunia politik dengan modal dengkul misalnya. Pernah dicoba nggak kayak gitu Bu? Kami sih belum coba itu Pak. Jangan-jangan cuma takut bayangan saja. Saya kira kalau bayangan sih tidak. Karena memang betul yang dikatakan Pak Dokter tadi. Memang karena politik kita itu butuh memang mahal. biaya ya. Artinya iya, betul, Pak. Untuk berkompetisi menjadi anggota DPRD misalnya, Iya. itu nggak cukup puluhan juta Bu ya. Betul. Harus ratusan juta. Betul. Nah sekarang kalau begitu perempuan sehebat apapun kemampuannya, kalau nggak punya modal akan sulit untuk masuk dunia politik Bu. Apa begitu Bu? Bisa ya, bisa tidak Pak Waljan. Nah, iyanya bagaimana? Ya. Tidaknya bagaimana? Kalau tidaknya mungkin perempuan itu mohon maaf Ya. ya mungkin tidak disukai, ada kan Pak, banyak modalnya, tapi mungkin dengan organisasi lainnya, organisasi perempuan lain mungkin tidak. Walaupun kemampuannya hebat. Ya, walaupun kemampuannya hebat kayak gitu loh. Mungkin karena bisa nggak disukai juga. ya. Nah, Tapi mungkin juga karena dia nggak punya modal. nah kalau tadi yang perempuan itu katanya modalnya ada, dia pandai juga, jadi pergaulannya mungkin Pak. Iya. Itu mungkin kita kan bisa menilai orang dari backgroundnya masing-masing Pak. Dari GOW nggak pernah ada upaya apapun untuk bisa menyingkirkan kendala itu, halangan tadi misalnya menyuarakan kepada pihak yang berwenang misalnya, bagaimana caranya agar berbagai event pil itu ya, pilkada, pilkades, pilpres, pil macam-macam, jangan terlalu memberikan beban biaya kepada orang yang ingin ambil bagian itu Bu. Sebetulnya usaha itu sih ada Pak. Ya ketika kita mungkin ikut hearing gitu, juga kadang-kadang saya sampaikan. Ya ke dewan kayak gitu Pak. Ya, tapi atau jangan-jangan perempuan sendiri malah ikut menyuburkan budaya itu. Artinya begini Bu. Misalnya ada pemilihan pilkades misalnya. Jangan-jangan malah perempuan juga termasuk kelompok yang ikut berharap banyak agar mereka mubur misalnya. Nah, itu kalau udah seperti itu kan berarti ya perempuan sendiri juga ikut menyuburkan budaya itu gimana? Ya
gimana ya? Memang kita tidak bisa menyalahkan mereka ya. Iya. Kalau non Iya. sewu ya Pak Waljan, mungkin perempuan itu lah pokoknya nyong itu duit akeh. Kan kayak gitu. Iya. Dia tidak berpikir untuk kedepannya. Berarti pertanyaannya selama model kompetisi politik kita masih seperti ini, Betul. selama itu pula peran perempuan akan sangat terbatas, Bu. Betul sekali sih memang Pak Waljan. Jadi mungkin juga ada hal-hal yang belum sepenuhnya kita itu kesampaian. Karena ya itu ketanggor lagi. Mungkin Iya. dari dari pengalamannya mungkin dari keberadaannya. Tapi kalau kemampuan sebenarnya sudah tidak saya kira diragukan ya. Ya betul. Artinya untuk berkompetisi dengan laki-laki pun perempuan itu berani, Berani, dalam hal kapasitas ya Bu ya. Betul. Cuma ada persoalan-persoalan non teknis Ya. yang kelihatannya kok agak susah untuk diatasi kan begitu. Iya, susah untuk diterobos kayak Iya. gitu perempuan. Ini Pak Dokter ini kan mestinya kita berharap ada satu pemikiran, kontribusi pemikiran Pak Dokter. Jadi kalau memang betul kendala yang sangat besar itu political cost, bahwa perempuan mau berkompetisi di level apapun, kalau nggak punya modal finansial akan sangat sulit. Apakah selamanya seperti ini Pak Hambari? Apakah ada harapan suatu ketika model semacam ini akan bisa berhenti Pak? Jadi sekali lagi sebenarnya yang berhadapan dengan kendala itu bukan hanya perempuan, Pak. Laki-laki pun juga sama. Jadi laki-laki yang punya potensi, seorang profesional, tetapi dia tidak memiliki modal, itu boleh dikata jangan harap ya untuk bisa masuk ke dunia elektoral yang bersifat pilihan, gitu. Berbeda dengan menjadi seorang ASN misalnya, itu kan seleksi profesional ya, dari administrasi sampai kemampuan, gitu. Tapi kalau sudah pilihan, ini memang kendalanya di situ, dan ini terjadi di mana-mana. Nah, apa kalau kita menghendaki ini tetap tumbuh, atau mungkin menghendaki ini semakin subur, atau sebaliknya menghendaki bahwa pemilu kita election segala macam pilihan kita itu akan bersih atau tidak, itu kembali kepada kita. Kalau memang menghendaki, ini kami ada berkali-kali mengadakan seminar mengenai pilkada bermartabat. Artinya pilkada bermartabat ini bukan political cost yang di depan. Ya, memang biaya tidak bisa itu satu keniscayaan, tetapi biaya itu bukan berarti yang paling utama, gitu. Karena apa yang tidak butuh biaya ya, tetapi bagaimana seorang yang mau menjadi pemimpin, seorang calon pemimpin itu seorang calon pemimpin yang bermartabat, kemudian cara pemilihannya juga bermartabat, sehingga nanti hasilnya pun akan menjadi pemimpin yang bermartabat. Kalau pemimpin yang bermartabat dari hasil proses yang bermartabat akan membawa suatu daerah, kalau ini pilkada, itu pilkada yang bermartabat juga. Daerah yang bermartabat. Nah, apa itu yang bermartabat? Yang bermartabat itu ya tadi, jadi orang boleh mengikuti pemilu, boleh mengikuti kontestasi, tetapi tidak kemudian dengan cara-cara hoax misalnya. Cara-cara kampanye negatif misalnya ya, atau kampanye hitam misalnya, black campaign misalnya. Kemudian atau mungkin dengan cara-cara curang misalnya. Itu yang namanya bermartabat. Jadi bagaimana mengikuti dia siap menang juga siap untuk tidak menang. Ya, gitu. Nah, kalau itu sudah disepakati, ini saya kira akan mulus, Pak. Dan ini mungkin kita belum bisa membayangkan, belum bisa merasakan sekarang ya. Tetapi kalau kita mengkampanyekan terus-menerus, paling tidak ini satu bentuk rekonstruksi. Karena ternyata bangunan suap menyuap ini sudah menjadi konstruksi. Ya ini mau dekonstruksi atau mau rekonstruksi. Saya kira kalau bisa ya dekonstruksi bahwa suatu election, suatu pemilihan itu jangan kemudian mengandalkan money politik ya untuk memenangkan, atau mungkin mengandalkan
isu SARA atau mungkin mengandalkan hoax, membayar buzzer untuk membuat hoax misalnya. Itu kalau memang bisa itu dekonstruksi, saya kira akan lebih cepat. Kalau memang tidak, ya rekonstruksi dengan cara bagaimana kita mengadakan pertemuan semacam ini, kita membuat kesepakatan-kesepakatan bahwa untuk menjadi seorang anggota legislatif itu tidak harus punya modal besar, kan gitu. Tetapi modal yang penting adalah modal itu kan ada satu modal 3M ya, man, money, material kan. Jadi modal orangnya itu brainware, kemudian punya dana tentu saja ya, tetapi dana itu bukan berarti yang utama, gitu. Kemudian material, gitu. Kalau memang sudah disepakati, saya kira kesepakatannya kesepakatan umum, karena ini menyangkut Indonesia ya. Kalau daerah Kebumen misalnya yang menyangkut Kebumen. Kalau ini ada kesepakatan, ya itu bisa terjadi. Tapi kesepakatannya harus bersama. Tidak bisa, misalnya di Kebumen ini mau ada pilkada, gitu. Misalnya ada 2 calon misalnya ya, membuat kesepakatan, tetapi kesepakatannya diingkari oleh salah satu calon misalnya. Ini bukan kesepakatan lagi. Kesepakatan ini betul-betul dilaksanakan oleh kontestan dan oleh masyarakat. Karena sebuah pemilihan kepala daerah atau pemilu itu ada paling tidak ada 4 kan. Pertama, penyelenggaranya itu KPU, kemudian ada Bawaslu, kemudian yang ketiga kontestan, ada KPU, ada Bawaslu, tidak ada kontestan, mau apa? Kan tidak ada pilkada. Gitulah. Yang terakhir rakyat. Itu rakyatnya sepakat tidak, tanpa mewur, tanpa money politik. Kemudian rakyatnya sudah sepakat, ini jangan kemudian didorong-dorong oleh kontestan. Itu, kamu pilih saya bayar sekian misalnya. Kalau sudah ada kesepakatan, saya kira beres. Jadi kita mau rekonstruksi atau mau dekonstruksi atau kita mau membangun lebih besar konstruksi suap menyuap ini. Ya, itu saya kira itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Tapi apa kira-kira bisa diwujudkan, Pak? Saya kira harus bisa kalau memang kita masih mengaku kita negara Pancasila. Karena tapi Pancasila itu sama sekali tidak itu bisa sekarang ya, aturan sudah ada, Pak. Ya. Aturan money politik, larangan money politik ada. Ya. Semua pilihan apapun ada larangan money politik. Ya. Nah, kemudian apa itu namanya? Yang ikrar damai apa? Ikrar apa itu? Deklarasi. Ya. Semua pihak juga mendeklarasikan apa anti buburan. Prakteknya berkhianat. Nah, ini. Kan gini, Pak. Peraturan itu bukan peraturan berdiri sendiri. Tegaknya peraturan seperti kita sering bahas, itu pertama peraturan memang bisa ditegakkan. Peraturannya sendiri bisa ditegakkan tidak. Kalau memang bisa, kemudian yang kedua, penegak peraturan itu mau menegakkan tidak. Nah, penegak peraturan itu siapa? Sering orang salah memahami bahwa penegak peraturan itu ya polisi, Satpol PP, bukan. Penegak peraturan itu di samping mereka itu ya rakyat juga, warga negara, mau menegakkan peraturan enggak. Nah, yang ketiga Pak, fasilitas. Yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya adalah culture, budaya. Ya. Bagaimana kita budaya hukum kita? Apakah budaya hukum kita memang budaya hukum yang untuk mengarah kepada penegakan atau justru untuk meruntuhkan? Sekali lagi yaitu kita mau mengkonstruksi konstruksi yang macam-macam. Baik. Ya. Baik Pak Hambali, Bu Dede, sebelum lanjut ini ada SMS dulu dari pemirsa. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Ya. Silakan ditayangkan SMS-nya. Ya, selamat malam narasumber yang terhormat. Menurut saya, organisasi perempuan selama ini kurang bisa memainkan perannya dalam mendorong anggotanya untuk kiprah di dunia politik. Karena itu kita tidak usah memaksakan perempuan terjun dalam dunia politik. Terima kasih. Ya. Ini kan bahasa sudah kayak putus asa ini. Iya. Ya. Jadi artinya apa? Ketika memang perempuan menginginkan ada peran yang lebih besar, ya harus dimaksimalkan upayanya. Dan makanya ini ada GOW juga harus dikritisi juga ini. Gimana selama ini GOW untuk memperjuangkan perempuan supaya partisipasi mereka di dunia politik bisa lebih besar lagi. Iya. Monggo Bu Dede dijawab. Iya, terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengirimkan SMS-nya. Pada dasarnya kami dari GOW itu tidak kurang-kurang, Pak. Dari sosialisasi pendidikan politik, kita juga kerjasama dengan Kesbangpol. Beliau Bapak Kepala sendiri yang tindak biasanya gitu. Tetapi bukan berarti kita itu apa Pak?
tidak usah memaksakan, nggih. Memang kalau memaksakan itu hasilnya ya nggak baik menurut saya, Pak. Yeah. Jadi memang kita itu jika memang menghendaki ingin terjun di dunia politik, itu memang kita itu sudah siap, betul-betul siap mental, mungkin siap tadi yang disampaikan kos dan sebagainya dan pengetahuan. Jadi memang kalau kata-katanya memaksakan itu ya memang nggak bakalan jadi kalau menurut saya, Pak. Ya, artinya kan kalau memang perempuan itu memang sudah sulit lah untuk masuk ke dunia politik. Sulit itu mungkin memang banyak kendala kan. Ya, mungkin betul. dari perempuan sendiri yang kurang bisa memanfaatkan kesempatan mungkin ya. Atau mungkin kapasitas mereka juga merasa kurang, ya, atau mungkin kurang diperjuangkan oleh induk organisasinya. Tapi juga ada kendala non teknis tadi yang mungkin di luar kemampuan kita. Kalau sekarang Bu Dede punya kemauan, punya kemampuan, takkan gone, aduh, fulusnya nggak ada. Akhirnya kan harus berhenti kan. Betul. Ya itu mungkin seperti itu. Kondisi-kondisi macam itu nggak bisa dipungkiri kan begitu Bu. Betul. Nah, apa bisa nih Pak Dokter, saya juga ingin bertanya. Seandainya pemilihan legislatif ini seperti pemilihan ketua GUW, Pak. Ya, GUW jadi seperti apa? non-cause. Jadi semua anggota kita memilih. Anggota ya? Iya, Anggota betul. GUW berapa? Anggota GUW kan Yang milih loh? kan 28 Ya. kali, Pak. Kali berapa? Kali 3 yang sebagai utusannya. Ya, kali Tapi, 3. Kan masih di bawah 100. Ya. Lah ini kalau legislatif yang milih itu Kayak sejuta misalnya, lebih. kayak misalnya kayak ASN kayak Iya. gitu. Mungkin kan sudah tidak ada lagi di situ mubur lah, apalah kayak gitu. Nah ini saya kira Mungkin ya. para Jadi- pakar-pakar ini PR besar bagaimana menghilangkan money politik. Betul. Tapi ini ada SMS lagi nih. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ratih TV, Ibu narasumber yang terhormat. Oke. Jujur ya, jujur sajalah, sehebat apapun orang tersebut, baik perempuan atau laki-laki tanpa didukung Mr. X, Ah, itu dia. maka orang tersebut dijamin gagal Gagal. dalam berkompetisi. Karena apa? Karena apa? Orang tersebut malah menjanjikan Mr. X untuk memilihnya. Jaka Kendil. Nah, kalau Jaka Kendil, ya, ya, terima kasih Pak Jaka Kendil ya. Ya ini, ya, kami juga punya jakot seret ini. ini paling tidak Pak Jaka Kendil ini mewakili sekian banyak orang. Bahwa orang itu sudah semacam apa? Terbentuk opini publik, Pak. Iya, betul. Persepsi publik bahwa yang namanya orang mau berkompetisi di bidang politik, kalau nggak punya Mr. X, X. ya sudahlah, nggak usah banyak berharap banyak. Sehebat apapun orang itu. Kalau ini sudah menjadi sebuah keyakinan, Pak, atau katakanlah sudah menjadi apa semacam apa semboyan orang di masyarakat. Ya apa jadinya ke depan ini, Pak? Monggo Pak Dokter ditanggapi. Jadi gini, sebenarnya kalau dikotomi perempuan dan laki-laki itu apakah persis bisa dikotomis ya? Artinya perempuan membela perempuan, laki-laki membela perempuan. Jangan lupa, perempuan ada juga yang tidak suka dengan perempuan. Artinya bukan berarti dia jadi perempuan, ada juga yang tidak suka calonnya gitu. perempuan. Laki-laki juga dia lebih suka justru karena alasan itu laki-laki main tidak bisa. Seperti tadi yang diusulkan bagaimana pilihan seperti GW, saya kira tidak bisa kecuali GW jadi partai politik terlebih dahulu karena memang mekanisme begitu. Kemudian ada hukum, ada Iya. persoalan hukum juga yang ini mungkin perlu ada keleluasaan hati ya untuk bisa keluasan dada untuk bisa menghadapi. Jadi seringkali kita itu di dalam membuat hukum itu berangkatnya dari kepentingan. Misalnya electoral threshold misalnya. Besok seringkali 5 tahun sekali kan undang-undang partai politik berubah. Nah, atau mungkin undang-undang pilpres itu berubah. Siapa yang bisa mencalonkan calon presiden itu kemudian dia harus memiliki minimal sekian persen misalnya. Nah sekarang untuk mencalonkan kalau Kebumen ya mencalonkan bupati minimal punya 10 kursi misalnya. Ini. Lalu untuk membuat 10 kursi ini kan putusan politik. Nah putusan politik dalam arti kata siapa yang duduk di legislatif gitu. Nah jadi pertarungannya itu bukan hanya di luar ruang legislatif. Jadi di dalam ruang legislatif sendiri itu pertarungannya justru lebih terkup ya, dia lebih bisa sistematis.
kita bicara di luar bebas saja, kita bicara apa saja, idealitasnya kita bisa sampaikan, tetapi kita tidak punya kekuatan. Nah, berbeda dengan politik, kita mungkin idealnya untuk mencalonkan bupati 5 anggota dewan atau 5% warga Kebumen misalnya bisa mencalonkan, kita bisa ngomong begitu, tetapi apa bisa menjadi aturan? Kan tidak. Tergantung yang bikin aturan. Tergantung yang bikin aturan. Nah, yang bikin aturan misalnya di dalam suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah misalnya ya, ada satu partai memiliki kursi 15, sementara yang lain memiliki kursi 10, 11, 12, ini yang 12 akan berusaha keras bahwa untuk mengusung seorang kepala daerah itu mungkin minimal 14, sehingga yang minimal yang kursinya hanya 2, 3, 4, 5, 9, 10, kalau dia tidak berkoalisi nggak bisa. Padahal yang namanya partai politik berkoalisi bukan hal yang mudah. Di situ ada kesepakatan harus buat yang tidak cukup mudah. Kadang-kadang tidak cukup duduk di depan meja, tetapi juga perlu duduk di belakang meja. Begitu, Pak. Itu persoalan-persoalan itu yang saya kira menjawab SMS yang pertama bukan berarti tidak perlu memaksakan. Sebenarnya memang tidak cukup mudah, bukan hanya bagi perempuan, tapi bagi laki-laki pun demikian. Tetapi jangan kemudian kita pesimis. Sebenarnya kita apa yang kita perbuat, yang namanya partisipasi politik itu tidak harus menjadi anggota legislatif. Jadi menjadi warga negara yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing itu sudah berpartisipasi politik. Kalau saya sebagai dosen ya nulis. Ya, cuma ini kan kita nggak kerasa ini ternyata saya nggak melihat jam, ternyata sudah jam 8 lebih nih Pak. Nggak ada yang mengingatkan ini ya. Jadi ternyata waktu kita habis, pemirsa, karena itu sekarang saatnya masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement. Barangkali Bu Dede masih menyimpan sesuatu yang akan disampaikan kepada publik. Silakan Bu Dede. Ya, terima kasih Pak Waljan. Ya, saya sampaikan khususnya kepada para perempuan di Kabupaten Kebumen. Silakan para perempuan di luar sana, kalau memang Anda ingin berminat menjadi anggota legislatif, niat jangan memaksakan, tetapi harus tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tentu saja. Juga jangan lupa Mr. X. Mr. X Siapkan tadi. Mr. X Betul, sebagai betul, amunisi. Nah, itu dia. Itu yang belum bisa dihilangkan oleh masyarakat. Itu yang tidak mudah ya ternyata. Betul, tidak mudah. Ya, Mr. X itu nggak mudah. Betul. Termasuk kayak Bu Dede, sehebat apapun Bu Dede, kalau nggak punya amunisi untuk perang itu kita juga sangat berat. Betul. Baik. Gitu. Mudah-mudahan aspirasi Bu Dede ini didengar oleh para pengambil kebijakan. Berpikir bagaimana caranya money politik bisa hilang. Amin. Ya. Semoga. Baik, terakhir Pak Dokter silakan. Ya. Di dalam konteks partisipasi politik sebagai anggota legislatif, yang pertama ya perempuan mesti mempersiapkan diri agar bisa masuk ke dalamnya dengan leluasa, paling tidak syarat administratif terpenuhi. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya yang namanya partisipasi politik itu tidak harus menjadi anggota legislatif. Menjadi ibu rumah tangga pun juga bisa berpartisipasi politik. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika mau masuk harus mempersiapkan, dan secara terus-menerus kita secara kontinu, kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengkampanyekan bagaimana pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang bermartabat, artinya pemilihan pemilu yang bersih, kemudian yang bebas dari kecurangan, bebas hoak, dari SARA, dan sampai dengan money politik. Saya kira kalau kita berkampanye terus-menerus tentu akan terbangun suatu konstruksi negara Pancasila yang benar-benar, negara Indonesia yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan ingat, Pancasila ada 5, kalau bukan 5 berarti bukan Pancasila. Terima kasih Pak Dokter, Bu Dede atas kebersamannya. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Dari perbincangan tadi itu memangnya ada satu poin penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak, bahwa salah satu kendala orang ya baik laki maupun perempuan sama saja ini untuk bisa menyalurkan keinginannya ya berperan serta dalam dunia politik itu, kendala yang sangat utama justru pada Mr. X alias fulus alias
kapital alias amunisi. Ya, itu saya kira mudah dipahami lah. Saya tuh misalnya sebagai orang yang sangat hebat dalam bidang politik, mau berkompetisi tapi nggak punya amunisi, ya mau bagaimana untuk, karena faktanya sampai saat ini memang yang namanya praktek money politik, baik untuk money politik maupun untuk keperluan pencalonan itu sendiri, itu butuh biaya yang tidak sedikit. Anda bisa tanya kepada para calon kepala desa kemarin waktu Pilkades habis berapa? Ada yang 0,5 miliar, bahkan konon ceritanya ada yang lebih dari 1 miliar. Untuk jadi anggota dewan, nggak cukup kita punya modal 10-20 juta, ratusan juta. Apalagi bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden. Nah ini kan, artinya ya sudah, orang-orang yang merasa hebat pun saya kira, kalau memang tidak punya modal, saya kira juga akan sangat sulit. Nah PR kita, ayo kita suarakan bersama-sama. Bagaimana ke depan itu kita bisa menciptakan pemilu yang bersih, yang jujur, yang adil, tanpa praktek money politik. Praktek money politik yang sesungguhnya. Sekarang ini kan aturannya ada larangan. Dan prakteknya katanya, oh ini nggak ada bukti. Tapi kan semua orang kan bisa memahami. Banyak mata yang melihat secara langsung bahwa praktek itu ada. Cuma sulit untuk bisa diproses. Nah, mungkin solusi yang paling kepenak itu kalau ingin memberantas money politik, asal calonnya nggak ngawur, udah mau apa? Kan seperti itu. Kalau kita ingin mengajak rakyat yang begitu banyak untuk tidak menerima wuwuran, ya sangat sulit, karena orang banyak kan macam-macam. Tapi kalau dari hulunya sudah kita pegang, punya calon jangan ngawur, saya kira itu satu upaya yang sangat mudah dilakukan sepanjang masing-masing calon punya komitmen yang kuat untuk menghentikan praktek money politik. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dede.